Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang teorema Norton. Kalian bisa buka halaman 130 ya. Nanti kalian buka di halaman 130 itu ada contoh latihannya. Nah, kita bakal ngebahas ini soal ini. Di dalam soal ini bisa dilihat, kakak nggak tahu kursornya ini udah ngarah ke ini belum, tapi pokoknya di sini kita bakal belajar tentang nentuin nilai arus yang ada di sini. Ini kan I, ada anak panah kan di sini, berarti nilai arus yang dari sini ke sini ya, di titik ini gitu. Kita bakal nyari nilai arus itu pakai teorema Norton. Kalian bisa buka ya di halaman 130 tadi di contoh latihan 5.12 di sini. Nah, karena kita pakai teorema Norton, kita butuh pakai loop. Nah, di sini kita punya rangkaiannya. Dari rangkaian tersebut untuk kita nyari nilai arus. Nah, kalau kita pakai loop gitu, kita ngeninjau loop, kita bakal bisa mengetahui cara nyari nilai I yang ada di sini itu. Kalau kita pakai tinjau loop itu berarti I1 dikurangi dengan I2. Kenapa? Karena di sini di komponen arus yang sedang kita cari ini ada hambatan, ada komponen hambatan. Nah, komponen hambatan di sini juga dipengaruhi oleh arus loop yang berputar dari loop 1 dan juga di loop kedua di sini ya, bisa dilihat ya di gambar rangkaian yang di sebelah kanan ini. Nah, maka dari itu kita bisa ngegambar rangkaian yang dari awalnya kayak gini, kita bikin kayak gini, untuk bisa kita tinjau loopnya tadi ya. Loop ini di loop 1 kita bakal ngeninjau loop 1. Di sini loop 1, ingat ya, kita kan ngeninjau loop 1. Kita pakai searah jarum jam aja ya loopnya kita buat. Bisa kalian lihat di sini. Nah, loop arahnya ini kan searah nih, loop ini ketemu dengan arus 6 ampere. Kenapa 6 ampere ini kan bisa dilihat dari gambarnya ada kena arus 6 ampere, jadi I1 sama dengan 6 ampere. Nah, hambatan yang ada di arus yang sedang kita cari itu nggak perlu kita tulis di bagian tinjau loopnya. Itulah kenapa kalau kita pakai teorema Norton itu beda ya kalau kita pakai teorema loop biasa gitu. Nah, di sini kita tinggal tulis aja arusnya, kita nggak perlu nulis komponen yang ada di arus yang sedang kita cari itu kalau kita pakai teorema Norton. Ingat ya. Sekarang kita bakal ngeninjau loop kedua. Nah, di sini ada loop kedua ya. Kita bakal ngeninjau loop kedua ini. Di loop kedua, di sini kan searah jarum jam nih. Pertama kita ketemu nih sama hambatan. Hambatan di sini bisa dilihat ya, ada 8 ohm. Hambatan 8 ohm ini kalau kita mau ngerubah jadi tegangan, kita punya komponen hambatan. Nah, kita harus ngekali dengan komponen arus. Nah, di sini kan yang ditinjau loopnya bukan cuman dari loop 2 aja, tapi juga dari loop ketiga. Kenapa kayak gitu? Karena di loop kedua ini memang kena ya sama hambatan yang 8 ohm ini, tapi di loop ketiga ini juga ada arus yang berputar gitu, lihat nih. Di loop ketiga ada arus yang berputar, dan arus yang berputar di loop ketiga itu juga kena dengan hambatan 8 ohm ini. Nah, jadi kita pakai rumusnya 8I2 dikurangi I3. Kenapa Kak? 8I2 dikurangi I3, bukan 8I2 tambah 8 tambah I3 gitu. Alasannya karena di sini, kalau di sini kan dari loop kedua itu muternya kan kalau kita pakai searah jam ini dari depan sini ya. Nah, kalau dari loop ketiga kita muter ini dari belakang masuknya dari belakang. Jadi kalau yang satunya dari depan, satunya dari belakang, maka kita pakai 8I2 dikurangi I3 gitu. Kalau kita pakai loopnya yang satunya itu searah jam, yang satunya tidak searah jarum jam, maka sama-sama kedua-duanya masuk dari arah yang sama kan kalau sini. Nah, kalau itu baru kita pakai 8I2 tambah dengan I3 gitu. Baru, nah nevermind ya, kita lanjut tadi 8I2 dikurangi I3 ya. Baru tadi ini kan ketemu hambatan ini. Baru ini kalau masuk loopnya ini masuk ke sini ketemu dengan hambatan yang ada di sini ya, hambatan 4 ohm di sini. Hambatan 4 ohm ini karena dia hanya dipengaruhi oleh arus dari loop kedua, maka kita kali dengan 4 dikali dengan I2 gitu. Total arus, ingat hukum Kirchhoff, total arus sama dengan 0. Nah, maka kita tulis sama dengan 0 gitu. Baru kita bisa ini 8I2 ini 8 dikali dengan I2, baru 8 dikali juga dengan negatif I3, ingat ya. Terus ditambah dengan 4I2. Nah, 8I2 ini bisa kita jumlahin dengan 4I2. 8 ditambah 4 sama dengan 12I2 dikurangi dengan 8I3 sama dengan 0. Kita dapatlah persamaan pertama dari kita meninjau loop kedua. Sekarang kita butuh untuk meninjau loop ketiga. Kenapa Kak? Karena walaupun nggak kena, kita butuh untuk mencari komponen nilai dari I2. Jadi kita tinjau dulu loop ketiga. Ini ya, di loop ketiga ini cuma ada kena ya, satu komponen ini kena dengan sumber tegangan. Kita tulis aja langsung dengan negatif 5. Terus ditambah lagi dengan, ini ada di loop ketiga ini kan ada kena juga dengan hambatan 8 ohm tadi kan, berarti 8 dikali dengan I3 dikurangi dengan I2. Kenapa Kak bukan I2 dikurangi I3? Alasannya karena kita sedang meninjau loop ketiga. Jadi yang paling pertama itu I3 dikurangi dengan I2 ya. Nah, terus sama dengan 0 kayak biasa ya, total tegangan itu 0 ya. Terus negatif 5 ini kita bisa rubah posisinya ke yang sebelah. Jadi kalau pindah ruas itu sebenarnya bukan pindah ruas ya, ingat ya. Tapi ini bisa kita pindah ruas ke sini jadi positif ya. Nah, terus 8 ini bisa kita kali dengan negatif I2 jadi negatif 8I2. 8 ini juga kita kali dengan I3. Jadi 8 dikali I3 itu 8I3 sama dengan 5. Nah, terus dari tinjauan loop kita tadi kita dapat dua buah persamaan. Nah, di sini ada 12I2 dikurangi 8I3 sama dengan 0. Di sini ada persamaan kedua, negatif 8I2 ditambah dengan 8I3 sama dengan 5. Terus kita substitusi kedua persamaan ini, lihat ya, 12I2 dikurangi dengan 8I3 sama dengan 0. Negatif 8I2 ditambah dengan 8I3 sama dengan 5. Terus karena kita mau ngehilangin salah satunya, kita kan cuma butuh nyari I2 ya, nggak perlu kita I3-nya. Jadi ini bisa kita hilangin aja I3-nya gitu. Kita hilangin I3-nya, kita dapatlah di sini 0 ditambah 5, 12I2
negatif, positif 8I2 hasilnya adalah 4I2. Nah, 4I2 sama dengan 5, berarti I2 sama dengan 5 per 4 ampere. Nah, kita kan tadi mau nyari nilai I1 dikurangi dengan I2, karena kenapa? Komponen I yang ada di sini dipengaruhi oleh loop I1 dan komponen loop kedua ya, I2 arus kedua, I1 dikurangi dengan I2. Kita udah dapat tadi, I1-nya sama dengan 6 ampere. Nah, barusan aja kita ngedapetin nilai dari komponen I2-nya sama dengan 5 per 4 ampere. Nah, di sini 6 kita masukin terus dikurangi dengan 5 per 4 ampere tadi. Nah, kita bisa ngerubah 6 ini jadi pecahan. Gimana Kak? Ini kan pecahan pengurangnya ini penyebutnya itu 4 ya. Berarti di sebelah kiri ini juga bisa kita penyebut dan pembilangnya bisa kita kali 4. Jadi 6 ini, angka 6 ini sama aja dengan 6 dibagi 1. Berarti di bawahnya itu 6 per 1 itu 1 dikali 4, 6 juga dikali 4. Nah, 6 dikali 4, 24. 1 dikali 4 sama dengan 4. 24, terus kita kurangi dengan 5, hasilnya 19. Nah, di sini dapatlah 19 per 4 ampere. Kali kita dapat 19 per 4 ampere ya, itu adalah nilai arus dari si Nortonnya. Sedangkan kita belum nyari nilai arus keseluruhan kalau semua-semuanya digabung ya, ini rangkaiannya. Nah, kita tadi dapat 19 per 4 di sini, terus kita bakal ngekali antara 19 per 4 ini dengan hambatan ekuivalen, dan juga di bawahnya ini ada hambatan total. Nah, hambatan 4 ini dapat dari mana? Hambatan 4 ini, hambatan ekuivalen ini dapat dari mana? Ini adalah hambatan yang ada di sini. Yang di depan dari rangkaian ini. Dari hambatan depan rangkaian ini. Nah, kalian bisa lihat lah pokoknya di yang kakak tunjukin tadi, bentar kakak coba buka deh. Ini ketunjuk ya. Nah, di sini. Kakak lihat dulu ya. Nah, di rangkaian ini kan ada di sini nih. Ini kan arus yang dicari. Nah, ini adalah hambatan yang di depan dari arus yang dicari, itu adalah hambatan ekuivalen gitu, yang paralel dengan si dia yang dicari tadi. Itulah kenapa kita pakai hambatan ekuivalennya 4 di atasnya. Kalau bingung sama hambatan ekuivalen yang sering kakak bicara ini tuh, ingat-ingat rumus hukum pembagi arus ya, hukum pembagi arus. Nah, kita kan lagi mau nyari nilai arusnya ya. Nah, inilah yang sering kita pakai ya. Hambatan ekuivalen dibagi dengan hambatan total, baru nanti kita kali dengan dikali dengan arus yang sedang arus Nortonnya ya, arus yang kita cari sekarang. Nah, di sini hambatan ekuivalen dibagi dengan hambatan total, baru dikali tadi dengan arus tadi ya. 4 ditambah 4 ini kan 8. Jadi 4 per 8 dikali dengan 19 per 4. Kenapa bisa gini? Karena tadi ya dijumlahin aja tinggal. Nah, 4 per 8 dikali dengan 19 per 4. 4 sama 4 di atas sama di bawah ini bisa dicoret ya. Coret jadi 19 per 8 ampere. Dapatlah segitu gitu ya. 19 per 8 ampere. Sekian video dari kakak. Semoga ujian kalian lancar ya. Nah, semoga nilai kalian bisa besar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.